Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai sistem digital. Langsung aja kita mulai. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sistem digital, maka pertama yang perlu kita ketahui adalah makna dari kata digital itu sendiri. Kata digital berasal dari kata digitus, yaitu sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Lantas apa kaitannya kata jari jemari dengan digital? Jadi, apabila Anda menghitung jumlah jari tangan orang dewasa, maka akan berjumlah 10. Angka 10 inilah nantinya yang akan menjadi filosofi dari sebuah kata digital, di mana angka 10 ini terdiri dari dua buah angka, yaitu angka 1 dan 0. Dalam sistem digital, hanya mengenal angka 1 dan 0 yang mewakili masing-masing 0 sebagai kondisi off dan 1 sebagai kondisi on. Angka 0 dan 1 ini dalam sistem digital dikenal dengan sistem bilangan biner. Rangkaian angka 0 dan 1 ini dalam sistem digital kemudian akan menjadi susunan data yang akan menjadi representasi dari data-data yang ada. Angka 0 dan 1 ini selanjutnya akan disebut sebagai bit atau binary digit. Pada perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat saat ini, kita telah banyak menggunakan peralatan dengan sistem digital. Di penyajian data-data atau informasi sudah disusun dalam bentuk digital. Sistem digital ini dibangun dari kumpulan beberapa rangkaian elektronik, di mana rangkaian elektronik itu berupa rangkaian digital yang disusun dari komponen-komponen aktif dan pasif yang membentuk gerbang logika. Jadi dalam sebuah rangkaian digital terdapat beberapa gerbang logika, di mana outputnya merupakan fungsi pemrosesan signal digital dari input-input yang diberikan. Lantas apa perbedaan sistem digital dan analog? Perbedaan utamanya yaitu pada kuantitas analog lebih bersifat kontinu, sedangkan kuantitas digital bersifat diskrit. Seperti di sini kita lihat, kalau kita lihat dalam sebuah osiloskop, maka signal digital berupa gelombang sinus yang kontinu dengan nilai yang bervariasi. Sedangkan untuk sistem digital akan berupa gelombang peta dengan nilai yang berubah drastis dari kondisi 0 ke kondisi 1 dan seterusnya. Yang contoh simpel dari sistem digital ini adalah sebuah timbangan. Mana kalau sistem analog, berat yang ditimbang itu direpresentasikan dengan posisi jarum. Sementara untuk timbangan digital, berat benda yang ditimbang direpresentasikan dengan angka, di mana di balik angka ini sebenarnya terdapat rangkaian-rangkaian digital yang terdiri dari komponen-komponen diskrit. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan itu, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem digital adalah sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan sinyal diskrit
Sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian digital logika, komponen elektronika, dan elemen digital logik untuk suatu tujuan pengalihan tenaga. Demikian pemaparan saya mengenai sistem digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem bilangan. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Anda menyebutkan umur Anda, atau menyebutkan nomor rumah Anda, atau barangkali menyebutkan harga sepatu Anda. Misalkan umur Anda 17, nomor rumah 82, dan harga sepatu Anda adalah 100.000, maka angka 17, 80, dan 100.000 itu disebut bilangan. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa bilangan adalah deretan angka-angka yang digunakan untuk merepresentasikan besaran atau nilai dari item-item fisik. Dan dalam kehidupan sehari-hari, sistem bilangan yang kita gunakan adalah sistem bilangan desimal. Meskipun sebenarnya dalam dunia ilmu pengetahuan terdapat 4 macam sistem bilangan. Selain bilangan desimal, ada sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Perbedaan di antara keempat sistem bilangan ini adalah basisnya atau radix, yaitu banyaknya angka atau digit yang digunakan atau banyaknya anggota bilangan pada setiap sistem bilangan tersebut. Dalam penulisan sebuah bilangan, angka-angka yang berjajar itu memiliki ketentuan bahwa angka yang paling kiri memiliki nilai yang paling besar, sedangkan angka yang paling kanan memiliki nilai yang paling kecil. Angka yang paling besar dapat diistilahkan sebagai most significant digit, sedangkan nilai yang paling kecil kita sebut less significant digit. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan masing-masing sistem bilangan tersebut. Yang pertama adalah sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal ini berasal dari kata desi yang bermakna 10. Jadi dalam sistem bilangan desimal terdapat 10 angka yang menjadi anggotanya, antara lain 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Contoh bilangan desimal adalah 1945. Yang kita tuliskan seperti ini. 1945 dalam kurung, kemudian diikuti dengan radix 10. Sistem bilangan berikutnya adalah sistem bilangan biner, berasal dari kata bi yang bermakna 2. Dengan demikian, pada sistem bilangan biner ini hanya ada 2 angka yang menjadi anggotanya, yaitu angka 0 dan 1. Sistem bilangan biner inilah yang erat kaitannya dengan sistem digital. Bahwasanya angka 0 dalam sistem bilangan biner mewakili kondisi off secara elektronik,
dalam sistem digital, sedangkan angka 1 mewakili kondisi hidup. Salah satu contoh sistem bilangan biner bisa kita tuliskan di sini 1001 dalam kurung kemudian diikuti penulisan radiksnya yaitu 2. Yang ketiga adalah sistem bilangan oktal. Berasal dari kata okta yang berarti 8. Dalam sistem bilangan oktal ini terdapat 8 angka yang menjadi komponen penyusunnya. Antara lain 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sama seperti dengan bilangan desimal dan biner, cara penulisannya adalah angka bilangannya misalnya 5, 7, 6 di dalam kurung kemudian diikuti dengan angka radiksnya yaitu 8. Kemudian yang terakhir adalah sistem bilangan heksadesimal. Berasal dari 2 kata yaitu heksa yang berarti 6 dan desi yang berarti 10. Jadi sistem bilangan heksadesimal ini adalah sistem bilangan yang mempunyai basis 16. Ada 16 angka atau kode angka yang menjadi penyusun sistem bilangan heksadesimal, yaitu 0 sampai 9 adalah semua angka yang dipakai dalam sistem desimal, kemudian ditambah lagi A, B, C, D, E, dan F. Untuk cara penulisannya adalah seperti ini. Kita contohkan 4AF1 dalam kurung kemudian diikuti oleh radiksnya yaitu 16. Kemudian antara sistem bilangan tersebut kita dapat saling mengkonversi dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, kita akan bahas konversi dari sistem bilangan desimal ke sistem bilangan yang lain. Sistem bilangan desimal dapat dikonversikan ke sistem bilangan lain dengan cara yang pertama untuk bilangan bulat adalah dengan dibagi secara berturutan. Kita misalkan konversi dari desimal ke biner. Bilangan pembaginya adalah nilai radiks dari sistem bilangan tujuan. Dalam kasus ini adalah bilangan biner, jadi pembaginya adalah 2. Misalkan kita mau mengkonversi 2002 desimal ke biner. Jadi kita mulai dari pertama 2002 kita bagi 2, hasilnya 1001, sisa baginya 0. Kemudian 1001 ini kita bagi lagi 2, hasilnya 500, sisanya 1. Demikian seterusnya sampai terakhir sisa bagi 1, hasil bagi 1, kemudian kita bagi lagi 2, dan hasil bagi 0, sisa 1. Ini adalah akhir dari pembagian. Setelah pembagian selesai, kemudian kita susun sisa bagi masing-masing tadi dari bawah ke atas, kemudian kita tulis dari kiri ke kanan. Jadi angka yang paling bawah ini akan menjadi most significant digit, sedangkan angka yang paling atas akan menjadi less significant digit. Hasil akhir konversi bilangan biner 2002 desimal ke biner adalah seperti ini. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0,
010. Kemudian cara yang kedua adalah cara konversi bilangan desimal pecahan ke bilangan lainnya. Caranya adalah dengan perkalian. Ketentuannya adalah bilangan desimalnya kita kalikan dengan bilangan radik tujuan. Kemudian apabila hasil kalinya lebih dari 1, kita tuliskan di belakang koma sini 1 untuk bilangan biner. Kalau bilangan tujuan adalah oktal, maka apabila lebih dari 1 hasil kalinya, maka kita tuliskan di sini hasil kalinya berapa. Misalnya di sini 4,4, berarti di sini kita tuliskan 4. Untuk heksadesimal caranya sama dengan konversi dari desimal ke oktal. Oke, kita lihat contoh untuk konversi 0,2002 desimal ke biner. Yang pertama 0,2002 kita kalikan 2, hasilnya 0,4004. Karena 0,4004 ini di bawah 1 nilainya, maka di sini kita tuliskan 0. Selanjutnya 0,4004 kita kalikan 2, hasilnya 0,8008. Masih kurang dari 1, maka kita tuliskan di sini 0. Kita lanjutkan 0,8008 dikalikan 2, hasilnya 1,6016. Karena hasilnya lebih dari 1, maka di sini representasi binarnya kita tuliskan 1. Kemudian yang kita kalikan selanjutnya hanya 0 komanya. Jadi 0,6016 kita kalikan 2, hasilnya 1,2 sekian. Dan karena hasilnya lebih dari 1, maka kita tulis di sini 1. Demikian seterusnya sampai dirasa cukup. Maka itulah hasil representasi biner dari bilangan desimalnya. Oke, kita lanjutkan untuk konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Caranya adalah dengan mengalihkan masing-masing digit dari bilangan biner ini ke nilai dari pangkat per posisinya. Angka yang paling kanan ini kita kalikan dengan oktat dipangkatkan 0. Dan yang sebelah kirinya pangkat 1, sebelah kirinya lagi pangkat 2, dan seterusnya sampai bilangan yang paling kiri. Dalam kasus ini kita lihat yang paling kiri kita pangkatkan dengan 10. Hal ini dikarenakan dalam deret biner ini terdapat 11 bit. Dan yang paling kanan kita pangkatkan dengan 0. Hasilnya kita hitung akan menjadi 2002. Kemudian untuk konversi dari angka pecahan, dari bilangan pecahan. Caranya adalah sama, hampir sama dengan konversi bilangan bulatnya. Yang membedakan hanya nilai dari pangkatnya. Kalau untuk bilangan bulat, pangkatnya dimulai dari 0, kemudian 1, 2, semakin ke kiri makin tinggi. Sementara untuk bilangan pecahan, pangkatnya bernilai -1, -2, -3, dan seterusnya. Dimulai dari
digit pertama setelah koma. Jadi misalkan 0,001 sekian 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 ini kita konversikan ke bilangan desimal, maka caranya adalah 0 yang pertama di belakang koma kita kalikan dengan 2 pangkat minus 1, kemudian selanjutnya 0 kalikan 2 pangkat minus 2, kemudian 1 kita kalikan 2 pangkat minus 3, dan seterusnya. Dan jika kita hitung, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Selanjutnya untuk konversi bilangan desimal ke oktal. Caranya sama persis dengan cara konversi bilangan desimal ke biner, yaitu dengan cara pembagian bersusun. Yang membedakan hanya pembaginya. Kalau biner pembaginya adalah 2, sedangkan oktal pembaginya adalah 8. Cara penyusunan hasilnya juga sama, yaitu sisa bagi paling bawah akan menjadi most significant digit dan sisa bagi paling atas akan menjadi less significant digit. Untuk konversi bilangan pecahan juga sama, yaitu dengan pengalian dengan bilangan radiksnya. Sistem bilangan oktal adalah 8. Misalkan kita akan mengkonversi bilangan 0,202 desimal ke oktal. Yang pertama adalah 0,202 kita kalikan 8, hasilnya 1,6 sekian-sekian. Karena hasil kalinya lebih dari 1, maka kita tuliskan di representasi oktalnya ini angka 1. Dan kita lanjut, perkaliannya adalah 0,60 sekian-sekian, kita kalikan 8, hasilnya 4, sekian. Kemudian kita tuliskan di representasi oktalnya ini angka hasil kalinya yang bulatnya, yaitu 4. Dan seterusnya sampai dirasa mencukupi. Kemudian untuk konversi dari oktal ke desimal. Caranya juga sama dengan konversi dari biner ke desimal, yaitu dengan mengalihkan masing-masing digit ini dengan radiks dipangkatkan posisi dari digit. Mulai dari digit paling kanan atau less significant digit ini pangkatnya 0, yang semakin ke kiri pangkat nambah 1, nambah 1, nambah 1. Untuk konversi bilangan pecahan, caranya juga sama, yaitu angka atau digit pertama di sebelah kanan koma dikalikan dengan radiks dipangkatkan minus 1, kemudian yang berikutnya dipangkatkan minus 2, yang berikutnya lagi minus 3, dan seterusnya. Yang kita lanjutkan perhitungannya akan menjadi seperti ini. Untuk konversi ke heksadesimal pun caranya sama dengan konversi dari biner, konversi dari desimal ke biner, maupun dengan konversi dari desimal ke oktal, baik untuk bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Selanjutnya, bagaimana dengan konversi dari bilangan biner ke oktal atau bilangan oktal ke biner? Mana biaya? Caranya mudah sekali. Untuk konversi dari bilangan biner ke oktal, caranya adalah dengan mengelompokkan digit-digit
biner itu ke dalam masing-masing kelompok 3 digit. Kemudian masing-masing kelompok ini kita konversikan ke bilangan desimal. Akan deret angka 1 biner. Akan kita konversikan ke oktal, maka kita kelompokkan menjadi masing-masing 3 digit. Yaitu 0,10. Ini kalau kita konversikan ke bilangan desimal akan menjadi 2. Dan kita tuliskan di sini representasi oktalnya adalah 2. Kemudian sama representasi oktalnya 2 juga. Kemudian 111. Ini kalau kita konversikan ke desimal akan menjadi 7. Kita tulis di sini 7. Kemudian 11. Ini sebenarnya di depannya ada angka 0. Maka ini kalau kita konversikan ke sistem bilangan desimal akan menjadi 3. Jadi hasil akhir dari konversi biner ke oktalnya adalah 3722. Untuk konversi dari oktal ke binernya, caranya juga hampir sama dan merupakan kebalikan dari cara konversi biner ke oktal, yaitu masing-masing digit ini kita konversikan dulu ke dalam bilangan biner, di mana masing-masing digit akan menjadi 3 digit bilangan biner. Untuk cara pengkonversian masing-masing angka digit ke binernya memakai cara konversi dari bilangan desimal ke biner, yaitu dengan cara dibagi. Jadi misalnya ini 2, konversikan ke binernya adalah dengan 2 bagi 2, sisa 0, hasil bagi 1. Kemudian 1 dibagi 2, hasil bagi 0, sisa bagi 1. Maka angka binernya adalah 1 dan 0. Kita tuliskan di sini 1 dan 0. Karena oktal masing-masing digitnya ini kalau direpresentasikan ke biner akan menjadi 3 digit, maka perlu kita tambahkan angka 0 di depan 1 untuk angka 2. Demikian seterusnya menjadi seperti ini. Cara di atas sama juga kita gunakan untuk konversi dari bilangan biner ke heksadesimal maupun dari heksadesimal ke bilangan biner. Yang membedakan hanya pengelompokannya. Kalau sistem bilangan oktal, masing-masing digit dari binernya kita kelompokkan menjadi 3/3. Sedangkan untuk bilangan heksadesimal, kita kelompokkan masing-masing kelompok 4 digit. Jadi di sini kita contohkan adalah seperti ini. 4 digit yang paling kanan adalah 0010, kemudian selanjutnya 1, 0, 1, 1, 0, 1, kemudian 1, 1, 1. Ini sebenarnya di paling kanan ini kita tuliskan 0. Namun karena 0 di sini tidak ada maknanya, maka kita hilangkan. Kemudian dari masing-masing kelompok ini kita konversikan ke bilangan desimal. 010 ini bilangan desimalnya adalah 2. 1101 ini desimalnya adalah 13. Dan 13 ini kalau kita representasikan ke heksadesimal, kodenya adalah D. Dan 111 ini adalah 7. Kemudian untuk konversi dari heksa ke biner, sama caranya dengan konversi dari oktal ke biner. Masing-masing digit dari heksadesimalnya kita konversikan ke bilangan biner menjadi 4 digit biner. Masing-masing digit
heksa menjadi 4 digit biner. Kemudian hasilnya kita susun. Seperti ini. Kemudian bagaimana untuk konversi dari heksa ke oktal dan sebaliknya. Caranya adalah dengan menggunakan sistem bilangan antara atau pembantu. Ini kita bisa menggunakan sistem bilangan desimal ataupun biner sebagai bilangan perantaranya. Namun yang paling mudah kita gunakan adalah sistem bilangan biner sebagai perantara. Jadi misalkan kita mau mengkonversi sistem bilangan oktal 3722 ke heksadesimal. Dan masing-masing digit oktal ini kita konversikan dulu ke biner. Akan menjadi seperti ini. Kemudian bilangan biner ini kita konversikan lagi ke bilangan heksadesimal. Jadinya akan menjadi seperti ini. Demikian juga untuk mengkonversi dari heksadesimal ke oktal. Caranya adalah dikonversikan dulu heksadesimalnya ke bilangan biner. Ingat bahwa satu bilangan heksadesimal ini, satu angka dari bilangan desimal ini akan diwakili oleh 4 angka atau digit dalam bilangan biner. Setelah tersusun bilangan binernya, baru kemudian kita konversikan ke bilangan oktal. Demikian. Kemudian intinya untuk konversi dari bilangan biner ke heksadesimal maupun dari bilangan heksadesimal ke biner adalah masing-masing digit dari bilangan heksadesimal ini kalau kita jadikan biner akan menjadi 4 digit bilangan biner. Sementara untuk bilangan oktal, masing-masing digit bilangan oktal akan menjadi 3 digit bilangan biner. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.